Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku, kali ini saya akan bercerita tentang salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Salabah. Salabah adalah sahabat Rasulullah yang lupa diri karena kaya raya. Saudaraku sekalian, siang itu Rasulullah sedang sholat berjamaah di masjid bersama para sahabat beliau. Di antara sederetan para sahabat dan makmum di belakang Rasulullah, nampak seorang tengah baya yang kusut rambutnya dengan berpakaian lusuh. Ia dikenal sebagai seorang sahabat Rasulullah yang tekun beribadah. Setelah Rasulullah menyelesaikan sholatnya dengan para makmumnya, kemudian sahabat berpakaian lesuh itu buru-buru kembali pulang ke rumah tanpa berzikir terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah menegurnya, "Hai Salabah, mengapa kau sangat tergesa-gesa pulang? Tidakkah kau berdoa terlebih dahulu? Bukankah tergesa-gesa keluar itu adalah kebiasaan orang-orang yang munafik?" Lalu Salabah menghentikan langkahnya. Ia sangat malu ditegur oleh Rasulullah. Tetapi apa mau dikata? Ia lantas berterus terang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat, dan saat ini istriku di rumah belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Pakaian yang hanya sepasang ini kami gunakan untuk sholat secara bergantian. Kami sangat miskin ya Rasulullah. Untuk itu, wahai Rasul, jika engkau berkenan, doakanlah kami ya Rasul, agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak kepada kami." Rasulullah tersenyum mendengar curhatan Salabah. Lalu beliau berkata, "Wahai Salabah, sahabatku, wahai Salabah, lebih baik engkau mensyukuri hartamu yang sedikit itu daripada engkau bergelimbangan harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur." Nasihat Rasulullah itu sedikit menghibur hati Salabah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya, ia sudah sungguh bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar menjadi cepat kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa Rasulullah pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang selalu menjadi angan-angan Salabah, hingga esoknya ia kembali menemui Rasulullah untuk meminta doa agar Rasulullah mau mendoakan Salabah agar menjadi orang yang kaya. Kemudian Rasulullah SAW kembali berkata, "Wahai Salabah, seandainya aku memohon kepada Allah agar gunung Uhud berubah menjadi emas, pastilah Allah akan segera mengabulkannya. Tetapi apa yang terjadi jika gunung Uhud benar-benar berubah menjadi emas? Pastilah masjid-masjid akan berubah menjadi sepi. Semua orang akan sibuk untuk mencari kekayaan dari gunung itu. Aku khawatir jika engkau Salabah menjadi orang kaya, kamu akan lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Salabah terdiam mendengar nasihat Rasulullah, namun dalam hatinya terkecamuk. "Aku mengerti Rasulullah tidak mau mendoakanku karena
Rasulullah sayang kepadaku. Beliau khawatir jika aku menjadi orang kaya, aku akan menjadi orang-orang yang kufur. Tetapi aku tidak seburuk itu. Justru jika aku akan menjadi orang kaya, aku akan membela agamaku dengan kekayaanku. Akhirnya Salabah pun pulang. Ia berpikir bahwa ia malu jika terus-terusan meminta doa kepada Rasulullah. Tetapi keesokan harinya ia tidak kuasa menahan dorongan hatinya untuk bertemu dengan Rasulullah dan meminta. Namun keesokan harinya ia tidak mampu melawan dorongan hatinya untuk keluar dari belenggu kemiskinan itu. Dan ia menemui Rasulullah kembali. Ia memohon untuk ketiga kalinya agar Rasulullah mau mendoakannya. Kali ini Rasulullah tidak bisa menolak permohonan Salabah. Beliau mengadakan tangan ke langit, "Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada Salabah." Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting. "Wahai Salabah, peliharalah kambing ini baik-baik," pesan Rasulullah SAW. "Wahai Salabah, peliharalah kambing ini baik-baik." Kemudian Salabah kembali ke rumah membawa kambing pemberian Rasulullah SAW dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan kambing pemberian Rasulullah dan doa dari Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang kaya raya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Salabah yang dulu miskin dan lusuh berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Salabah. Begitu Salabah jalan-jalan, meninjau dan melihat kandang kambingnya, ternyata kandang kambingnya itu tidak cukup dengan jumlah kambingnya. Artinya kandang kambingnya itu melampaui batas jumlah kambing-kambingnya. Karena kambing-kambing Salabah itu jumlahnya sangat banyak, sangat cepat berkembang biak. Kemudian Salabah berkata, aku harus pindah dari sini. Aku akan mencari lahan yang lebih luas untuk kambing-kambingku. Akhirnya Salabah menemukan lahan yang luas di pinggir Madinah. Dan di sana ia membangun kandang-kandang kambing baru yang lebih besar. Namun demikian berkembangnya kambing-kambing Salabah, bagaikan air yang sulit dibendung. Kandang-kandang yang baru dibangun itu pun sudah sesak lagi dengan ribuan kambing. Dengan demikian, Salabah setiap hari disibukkan oleh kambing-kambingnya. Ia yang biasanya sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, sekarang ia hanya datang ke masjid hanya sholat zuhur dan asar saja. Kini kandang-kandang yang baru dibangun Salabah di pinggir Madinah sudah tidak lagi memenuhi syarat. Maka ia memutuskan untuk berada jauh di kota Madinah. Maka ia memutuskan untuk mencari area yang lebih luas lagi. Sedangkan area yang memiliki lahan yang lebih luas itu berada jauh di kota Madinah. Salabah sudah tidak memikirkan lagi bagaimana ibadahnya. Ia jauh dari Madinah. Kepalanya sudah dipenuhi dengan cinta dunia, sehingga ia datang ke masjid hanya 1 minggu sekali, yaitu pada waktu sholat Jumat saja.
Karena semakin derasnya harta yang mengalir di rumah Salabah, kini ia lebih senang untuk tinggal di rumah daripada jauh-jauh datang ke masjid. Bahkan sholat Jumat pun ia tidak lagi datang ke masjid. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Salabah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Salabah sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. Lembah-lembah di Madinah maupun luar Madinah sudah sesak dengan kambing-kambing Salabah. Benarkah? Kenapa ia tidak menyerahkan sedekah sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, Rasulullah mengutus 2 sahabat untuk menjadi amil zakat. Seluruh umat Islam di Madinah yang hartanya dipandang sudah memenuhi syarat zakat didatangi oleh amil tersebut, tak terkecuali. Salabah pun mendapat giliran. Kedua utusan Rasulullah membacakan ayat zakat di depan Salabah. Kemudian setelah dihitung seluruh kekayaan Salabah, ternyata memang banyak kekayaan Salabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka Salabah mukanya berubah menjadi marah. Ia berkata, "Apa-apaan ini? Kalian mengatakan ini zakat, tetapi menurutku ini lebih tepat disebut dengan pajak. Sejak kapan Rasulullah menarik pajak?" Kemudian kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Salabah, perkataan Salabah. Kemudian Rasulullah merasa sedih karena beliau telah merasa kehilangan seorang sahabat yang tekun beribadah ketika miskin. Namun setelah ia kaya, ia telah terpengaruh oleh harta kekayaannya. Sungguh celaka Salabah, celakalah ia. Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surah At-Taubah tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Ayat itu segera menyebar ke seluruh muslimin di Madinah, hingga ada salah seorang kerabat Salabah yang datang memberitahunya, "Celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu." Salabah terbengong. Ia baru sadar bahwa harta telah lama memperbudaknya. Kini ia segera menemui Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa, kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaan." Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa, kecuali hanya sepatah kata, sebab kedurhakaanmu kepada Allah. Allah melarangku untuk menerima zakatmu, wahai Salabah." Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan ke atas kepala Salabah. "Inilah perumpamaan amalanmu selama ini, sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tetapi engkau menolak, wahai Salabah. Celakalah engkau, wahai Salabah." Salabah jalan dengan lemas kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Ia semakin bersedih karena taubatnya tidak diterima oleh Rasulullah sampai ia wafat. Salabah mencoba mendatangi Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Ia datang dengan membawa zakatnya. Apakah Abu Bakar menerimanya?
Abu Bakar hanya menerima. Wahai Salabah, Rasulullah saja tidak menerima zakatmu, bagaimana aku menerima zakatmu? Kemudian pula di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Salabah mencoba lagi menyerahkan zakatnya, namun Umar bin Khattab tidak mau menerima zakatnya karena Rasulullah SAW dan Abu Bakar saja tidak menerima zakatmu. Bagaimana aku bisa menerima zakatmu, wahai Salabah? Bahkan sampai kekhalifahan Utsman bin Affan pun tidak mau menerima zakat dari Salabah karena Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab tidak menerima zakatnya. Kehidupannya hina dan penuh kemurkaan. Allah telah menimpa sahabat Rasulullah yang telah tenggelam di bergelimbangan harta hingga menyeretnya ke lembah kemunafikan. Ia telah melalaikan kewajibannya. Ia telah mengingkari janji-janjinya. Ia telah melecehkan kemuliaan Allah dan Rasul-Nya sehingga membuahkan penderitaan yang kekal di dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku sekalian, semoga dari cerita Salabah ini kita dapat memetik hikmahnya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat-sifat kemunafikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakinya pada mendengar. Suami ikut makannya, anak ikut makannya, mertua lain ikut makannya, emak lain ikut makannya. Berkah gak duit 50.000? Tapi kalau di tangan suami duit 50.000, dibeliin apa? Kok ikut beli sekadar? Anak ikut beli sekadar, mertua lain ikut beli sekadar. Berarti duit lebih berkah di tangan daripada di tangan. Makanya suami dapat duit besar kecilnya, banyak sedikitnya, kasih ke istri semua. Betul? Itu lagi lihat bini nangis kok. Yang namanya hari lebaran, semua orang pasti cetek sama air mata. Betul atau kagak? Lah lihat bininya nangis, lakinya ikut nangis. Ya tidak juga Beb. Apa-apa gak banyak salah. Abang selama ini kagak jujur sama Neng. Emang abang kenapa abang jujur Neng? Baru 2 bulan abang nikah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan
للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. وقال أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ajian, para asatid wal asatidah, para hujat wal hujajah, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, bukan dikarenakan saya kurang sopan, tajim ataupun mahabbah, tapi dikarenakan memang tidak ada tulisannya. Jadi sama-sama kita doain mudah-mudahan kita punya kiai, kita punya guru, kita punya ustaz, kita punya ustazah, kita punya tokoh agama yang ada di ini kampung. Kita doain mudah-mudahan beliau semua selalu senantiasa Allah berikan barokah panjang umur yang besar, amin ya Pak. Barokah panjang umur, sehat badan, rezekinya, Islamnya, Allah istiqomahkan dalam perjuangan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Panitia peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Masjid Al-Aqsa, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Masudi yang mana? Yang mohon maaf ya Pak, saya wajib kenal panitia sebab nanti selesai acara saya tidak ada urusan sama jamaah. Urusan saya sama panitia. Kalau saya nggak kenal dengan panitia, khawatir selesai ceramah saya telinga keliru, ntar lagi ditinggal pergi. Betul. Kita doain Bu panitia beserta rekan-rekan yang turut mensukseskan acara pada malam hari ini. Semoga perjuangan mereka, pengorbanan mereka demi cintanya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ketua DKM Masjid Jami Al-Aqsa Al-Mukarram Bapak Ustaz Ujang, iya dari kita ya. Ini kan orang tulisannya beserta rekan-rekan kepengurusan daripada Masjid Jami Al-Aqsa. Juga tidak lupa pula hadir di tengah-tengah kita Bapak Menteri Perhubungan, sahabat saya Bapak Ustaz Yahya, karena memang beliau yang menghubungi saya datang ke tempat ini, dan segenap para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah desa setempat, hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, juga dilengkapi oleh para bocil
yang dari tadi receh baik. Emang yang enak ini kok dikirim kemana di mulutnya. Yang kali yang kita ya, yang saya ngomong ya, saya doain adik-adik semua nanti jadi orang yang sukses dunia akhirat. Semoga kita semua yang kumpul di tempat ini di haflah yang mubarakah ini Allah cinta, amin. Allah ridho kepada kita semua, sehingga seandainya ada yang sedang sakit atau kurang sehat, barokah maulid Allah angkat segala penyakitnya. Seandainya yang hadir malam hari ini ada yang punya banyak masalah, sebab kita hidup di alam dunia tidak akan pernah terlepas daripada permasalahan. Betul? Semoga yang punya masalah barokah maulid pulang dari tempat ini Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya. Seandainya yang hadir pada malam hari ini ada yang punya banyak setoran atau yang punya banyak hutang, ada bu, ada yang punya banyak hutang, bapak-bapak ada yang punya banyak setoran. Mudah-mudahan barokah maulid, ibu yang punya suami, yang suaminya hadir malam hari ini, semoga suami kita dibanyakin rezekinya oleh Allah. Yang sedang usaha dilancarkan usahanya, yang sedang dagang dilariskan dagangannya, yang sedang berbisnis Allah berikan gol bisnisnya, yang profesinya ojek online Allah banyakin penumpangnya dari pagi sampai ketemu pagi. Pokoknya apapun jenis profesi pekerjaan suami kita, doa malam hari ini di Masjid Jami Al-Aqsa, semoga apa yang menjadi usaha daripada suami-suami kita senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, ibu, kedengaran nggak saya ngomong? Ini kabelnya banyak nggak? Saya mau nganterin. Adik-adik tadi ada bisikannya saya suruh nyanyi, saya suruh nyanyi. Sekian banyak aku tuh ceramah, tapi entah mengapa ada bin ajaib baru di tempat ini rasanya aku tuh grogi. Aku tuh gak tahu harus bicara apa. Makanya mohon maaf seandainya aku tuh pakai kacamata ya, bukan berarti aku tuh sombong, ketampangan dan lain sebagainya, karena mata aku lagi sakit. Dan seandainya aku punya kacamata, aku takut ada cinta yang mengalir di tempat ini. Makanya nggak apa-apa ya. Ayo di sini kopi hitam susu putih udah kayak membeli gua. Mana yang tinggal duluan ya. Ini kan lambang kehidupan, ada putih, ada hitam, hitam, putih, putih. Ngomong-ngomong muka saya putih apa hitam? Ya makanya aku tuh gak bicara lama ya di tempat ini, jujur. Ya agak sedikit grogi, bingung mau bicara apa sama kalian itu. Sebab siang hari ini aku tuh bahagia banget. Mau tahu gak saking bahagianya aku ingin ngelakuin apa? Mau tahu gak? Jawab yang kompak, mau tahu gak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Jujur ya, saking bahagianya aku saat ini, aku tuh ingin ambil semua batu jam yang ada di seluruh dunia agar waktu berhenti dan aku bisa sama kamu selamanya. Itu berdekatan ya antara cowok dengan cewek ya.
Kalian itu berdekatan seperti Alfamart dan Indomaret loh. Walaupun saling berdekatan tapi gak pernah jadian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bicara masalah maulid ini sangat luar biasa. Apalagi di dalam maulid ini tadi kita bersama-sama membaca sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Perlu diketahui ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, Nabi bertemu malaikat yang mana malaikat itu jumlah tangannya ribuan. Berapa tangannya? Kurang kencang, berapa tangannya? Jumlah tangannya ribuan dan jumlah jari jemarinya bahkan sampai jutaan. Ketika itu Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ono siapa? Bahasa kita aja deh ya. Ono siapa? Oh, ono adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah menghitung jumlah butiran hujan yang turun sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dan tidak ada satupun butiran hujan yang luput dari perhitungan malaikat tersebut. Akhirnya penasaran Rasulullah, sedikit kepo. Bahasa kitanya, bertanyalah Nabi kepada malaikat tersebut, wahai malaikat Allah, ya Rasulullah, apakah ada satu butir hujan yang turun ke bumi yang luput dari perhitunganmu? Maka malaikat pun menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak ada satu butir hujan pun yang turun ke bumi sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman yang luput dari perhitunganku. Tapi ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu yang berselawat kepada engkau, maka aku tidak mampu menghitung berapa banyak jumlah butiran hujan, berapa banyak jumlah butiran rahmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang senantiasa berselawat kepadanya. Alhamdulillah. Jadi intinya siang hari ini kita yang berselawat kepada Rasulullah itu malaikat yang punya tangan ribuan, jari-jari jutaan. Dia nggak mampu menghitung berapa banyak butiran rahmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua yang hadir siang hari ini. Alhamdulillah. Makanya kita awali dengan sholawat yuk bareng-bareng ya. Angkat suaranya. Yang suaranya kencang saya doain jadi anak sukses. Yang suaranya kencang saya doain jadi anak yang soleh dan soleha. Yang suaranya kencang saya doain nanti dia punya kerjaan gajinya 100 juta 10 tahun. Ayo semuanya kita sama-sama bersalawat. Sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Sekali lagi semuanya angkat suaranya. Sallallahu. SMP 1 Pakis Jaya bersolawat. Sallallahu. Sallallahu ala anta syamsun anta bayrun
Itu tuh yang bikin aku seneng tuh kalau ngaji sama kamu tuh kompak orangnya. Ternyata SMP 1 Pakis Jaya siswa-siswinya cinta dengan sholawat. Alhamdulillah. Diajak sholawatannya kom. Jangankan diajak sholawatan, diajak nyanyi deh, saya yakin pasti kom. Tadi kita sholawatan, sekarang saya tes kompak, saya ajak nyanyinya. Aku titipkan dia, lanjutkan bahagiakan dia, kau sayangi dia. Ku ikhlaskan dia, tak pantas kan ku terima dengan lapang dada. Aku jelek. Kompak gak tuh? Kompak gak? Alhamdulillah jika bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini, tiara peninggal. Ayo terus, apa habis? Karena lama-lama tuh di PA. Ya gimana kita ngulur-ngulur waktu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan dalam peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah tema nih, ada temanya. Coba saya mau tanya, saya mau tes, baca yang kompak. Tema maulid siang hari ini apa temanya? Orang kedengeran pisan. Balon siapa itu? Dulu ya, balon itu jangan sampai pecah. Nanti kalau pecah dia gak ada artinya. Begitu juga perasaan kamu terhadapku
Nekoca pada siang hari ini jujur aku pulang dan lama-lama kita PA bareng ya. Asik. Dalam peringatan Maulid, kaget kan? Berarti masih normal. Berarti yang gak ada juga normal. Berdiri boleh ya. Para panitia memberikan sebuah tema inventasi kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Sekarang saya mau tes Pancasila. Tepuk tangan buat visual. Tolong ambilin balon di sini. Balonku ada 5. Lagu Lesti saya. Mas ya. Aku akan terbangkan seandainya jatuh di antara kamu. Ada 5 Berarti ada kemungkinan besar kamu akan menjaga hatiku di masa yang selanjutnya. Enggak sekarang ya, karena sekarang aku sudah punya kekasih, aku sudah punya istri yang sangat aku cintai dan sayangi, dan kamu tidak akan berhak masuk dalam hati aku. Ini sebarang megang balonnya siraman ya. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang maha. Melalui peringatan Maulid pada siang hari ini, kita diajarkan anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, agar senantiasa sembah Allah, ibadah kepada Allah, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sesuai dengan sila yang pertama, ketuhanan yang maha. Allah adalah tunggal, satu, tidak ada sekutu baginya. Qul huwallah Allah. Ulangi terus ya, orang blok boleh. Ayo dari bismillah, dari basmalah. Bismillah. Qul huwallah. Sodaqah. Ini melalui peringatan Maulid ini kita belajar dari Pancasila, kita belajar daripada Maulid agar senantiasa kalian yang muda, yang mudi, yang cowok dan yang cewek jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah. Betul. Apa sih ibadah yang pertama? Sholat. Kalau di rumah sholat orang 5 waktu sholat orang. Serius, gak bohong. Di mana sholatnya? Yang perempuan di mana sholatnya? Yang cowok di mana sholatnya? Di masjid atau musola, biar rajin sholat berjamaah. Betul apa enggak? Betul. Tapi ingat, ibadah juga butuh ilmu. Bagaimana caranya? Nih, di SMP 1 Pakis Jaya bukan hanya pendidikan umum yang diberikan, pendidikan agama juga yakin dan percaya kalian dapatkan di tempat ini. Betul? Kenapa? Ya ibadah harus didasari dengan ilmu. Betul? Kalau kalian ibadah, sholat dan lain sebagainya tanpa didasari dengan ilmu, maka mardudatun la tuqbalu, gak bakal diterima, ditolak mentah-mentah ibadah kalian. Jangankan perkara ibadah, mohon maaf, ibadah kolot, lempar. Kok kamu di situ aja?
biarkan angin kerinduan yang akan menghembuskan kamu kepadanya. Lanjut. Jangankan perkara ibadah, jangan jauh-jauh nih. Pakai kain kalau kagak ada ilmunya jelek. Tuh lihat cowok-cowok tuh pakai kain, kagak ada ilmunya, di sini munjung. Kalau di sini panjang sebelah begini, ada yang begitu. Ini orang sunat begini aja jalan. Betul nggak? Pakai kain kalau nggak ada ilmunya jelek. Saya pernah ada satu kisah, ini ada aki-aki. Ada aki-aki. Ini nggak pernah pakai kain, sekalinya pas pakai kain pas musim sholat tarawih baru belajar pakai kain. Emang yang namanya baru belajar pakai kainnya dia kurang pantas. Ini tuh udah gitu kendor. Sholatnya sholat tarawih jumlahnya 23 rakaat. Imamnya cepet karena 23, betul nggak? Akhirnya dia duduk di belakang. Ini anak kelas 1 SMP lagi sholat tarawih pada tiduran. PA. Betul. Pas begitu sholat cepat, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, ditarik Al-Fatihah. Allah Akbar, sami Allah, ditarik lagi. Agak kerasa sampai dengkul. Sembahyang agak pakai tangan dalam. Sekalinya dia sujud, Allahu Akbar, itu dia lagi bertiduran. Lah kaget, apaan tuh? Yang namanya bocah, kalau lihat sesuatu yang aneh, manggil temennya, Din sini Din, apaan? Buset Pak, gua korma. Kita petin yuk, ayo. Dipuntir, kagak pakai dipuntir lagi, main betok. Makanya harus didasari dengan ilmu. Kalau kalian punya ilmu, sholat yang paling banyak pahalanya ya sholat jamaah. Jangan kayak anak muda bersolat. Ada anak muda, orang-orang sholat subuh, dia dari maghrib sampai subuh diem di pos taklim, di pos ronda, mainnya main slot sama main ML. Dia main bareng. Akhirnya sampai subuh. Yang namanya anak muda, mudah-mudahan kalian dijaga dari perbuatan-perbuatan tercela seperti itu ya. Yang namanya anak muda, akhirnya dia di pos kamling pengen mabuk, nggak punya duit, ada lem, mabuk lem. Sama mabuk lem adalah di buah kecubung, dibuat itu di rumah. Ujung-ujungannya pas kedengaran sholat subuh, itu dia palanya puyeng. Dia nggak dengar ada suara ajan, dia ajan engkongnya. Dia tahu kalau engkongnya ajan, pasti yang ajan dia, yang komat dia, yang imam, yang makmum, yang doa, yang amin. Berarti didewekan. Betul. Akhirnya dia temenin jalan sempoyongan dengan yang baru. Ini. Air putih. Kalau saya ceramah kasih air putih ya. Sebab air putih itu adalah air yang murah. Agak bener butanin loh. Ceritanya dia datang ke masjid dalam keadaan tengkleng. Bawa ini apa tuh? Air. Contoh ini kaleng lem. Jalan begini kayak semongnya. Ini anak-anak semongnya. Itu dia jalan tengkleng dalam keadaan kurang sadar diri, mau masuk ke masjid. Akhirnya ada Pak Haji. Apa kata Pak Haji? Bin, mau kemana lo? Mau sembahyang jamaah apa lagi? Itu kenapa lo kayak begitu? Biasa mabok. Yang namanya anak muda gak mabok, gak gaul Pak Haji. Kata siapa? Si Bud? Ada si Sudin.
Tuh, main di Kayak Udin. Apa Surudin? Begitu ditanya, akhirnya kata Pak Haji, ente jangan sholat jamaah dalam keadaan mabuk, nanti akan merusak sholat jamaah. Enggak Pak Haji, saya pengen sholat jamaah. Jangan. Akhirnya begini kata Pak Haji, sekarang mau begini, gua tanya sama lu, berapa sholat subuh? 4 rakaat. Bener apa kagak? Saya mau tanya, sholat subuh bener nggak 4 rakaat? Oh kata Haji, wah pekat lo, dulu pergi sono, jangan sebaik di sini, rusak sholat jamaah. Dia pulang, ketemu temannya, siapa? Si Kodir. Ada si Kodir. Si Kodir malah ada soleh bocahnya, suruh-suruh berangkat ke masjid sendirian lagi. Ketemu si Kodir, ditanya, Dir, mau kemana lu? Gua mau ke masjid, Dir. Lu dari mana, Dir? Gua habis dari masjid. Nah itu supaya belum selesai, lu dua gua diusir. Sama siapa? Sama Pak Haji. Ya emang kenapa? Lu tahu. Lu mau kemana, Dir? Nah gua mau sembahyang jamaah. Sekarang sebelum lu ke masjid gua tanya dulu, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat, iya, mendingan lu balik, Dir. Lah kan kenapa? Gua aja 4 rakaat diusir, apa lu cuma 2? Betul ya? Makanya ibadah yang pertama pas sembahyang, jangan sampai tinggalkan berapa waktu? Sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat, jangan sampai kalian tinggal. Betul. Sebagai anak yang soleh dan soleha, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Kenapa? Satu waktu kalian tinggalkan sholat dengan sengaja, ingat, nama kalian akan dicatat di depan pintu api neraka. Ya, bagus dah. Seolah-olah nggak mutusin aku dia. Aku boleh memuji tak dikit. Tapi ya seperti itulah. Aku juga datang ke tempat ini mau cinta. Cinta yang besar buat kalian. Kalau nggak cinta, aku nggak mau datang ke tempat ini. Melihat kalian bahagia dari sini, itu kebahagiaan yang luar biasa. Ini berharap apa-apa dari kalian. Yang penting kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, bakti sama orang tua. Betul nggak? Itu yang kedua, apa Pancasila bunyinya? Apa ya? Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan kalian sebagai pelajar harus bisa bersikap adil. Dari apa? Waktu belajar, waktu istirahat, waktu main, waktu ngaji, waktu ibadah. Betul nggak? Jangan sampai waktu-waktu itu dikalahkan oleh setan gepeng. Siapa setan gepeng? Hari. Kan kita begitu ya, bangun tidur megang HP, mau makan megang HP, mau sekolah pegang HP, mau bawa HP buat selfie. Alhamdulillah agenda siang hari ini aku udah gandil. agak kelar. Betul ya? Waktunya belajar sekolah, matikan HP, tunda kesibukan di HP, belajar yang fokus, kecuali belajarnya melalui media. Betul? Jangan belajar mau belajar, WA-an jalan terus, selfie. Aku belajar dulu ya guys. Udah gitu di depan, jangan kebolong ya. Ada yang begitu ada. Yang lebih parah lagi, makan kan diajarkan oleh agama, makan tangan
Betul nggak? Kalau nggak pakai 3 jari, yang bener, yang fokus. Ini mau agak, kadang-kadang tangan kanan megang ini, tangan kiri megang apa yang barang makan yang lagi punya bagi anak SMP biar ada ini tidak punya makan udah gitu lagi mau apa masuk SMP mau apa ya udah SMA abi umi lulus SMA cerai ada yang begitu ada itu bahasanya belagu banget lagi makan ayam mama lagi makan mama makannya ada apa goreng jengkol apa ini nama botol ini ada yang begitu Na'uzur waktunya makan kenapa tubuh kalian butuh energi dari apa makanan yang kalian makan makanya agama mengajarkan agar makanan itu jadi berkah sebelum makan baca doa bagaimana doanya ayo bareng-bareng halo ada yang bismika Allah aja wah ini makan bareng tidur nih Allahumma ada Allahumma barik Hima ada makanannya? Ada. Itu kita di agama diajarkan makan sebelum makan baca doa agar apa? Makanan yang kita makan akan berkah. Itu keadilan bagi tubuh kalian. Waktunya di rumah belajar ada PR kerjain. Anginnya kenceng ya. Jangan ngerjain PR di sekolahan kagak sesuai. PR pekerjaan rumah dikerjainnya di sekolah. Ada yang begitu. Udah begitu konten nol. Na'uzur. Waktunya ibadah, ya ibadah dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya, ya datang. Datang. Itulah baru kalian menjadi manusia yang mampu mengamalkan Pancasila, kemanusiaan manusia yang adil dan juga beradab. Kalau kalian sudah mampu adil dalam kehidupan kalian, maka insya Allah kalian akan menjadi manusia yang beradab, yang berakhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Betul. Akhlak kepada siapa? Orang tua. Mau ilmu kalian setinggi langit, tapi kalau adab kalian rusak, nol di mata Allah. Kenapa? Adab di atas ilmu. Betul. Makanya jadi manusia yang berakhlak, terutama akhlak kepada orang tua. Saya mau tanya, kira-kira akhlak kalian sama orang tua udah bagus apa belum? Udah bagus apa belum? Kalau kalian lagi pegang HP disuruh sama emak mau apa kagak? Beliin emak bumbu dapur habis nih. Tanggung emak, tanggung ini lagi cetak kayak ini. Ada yang begitu. Lebih utamain HP daripada orang tua ada. Disuruh ke warung ada kembaliannya 5.000 ditilok. Yang lebih parah dibeliin rokok. Ada yang begitu. Yang lebih parah lagi ada siswa SMP yang nyopet beras emaknya dibawa ke warung ditukerin rokok. Ada yang begitu. Ibu kasih ada akalan gitu. Bandel boleh nyampe. Betul. Ada di mana? Bukan di sini. SMP 1 Pakis Jaya. Siswa-siswinya adalah siswa dan siswi yang berakhlakul karimah. Alhamdulillah. Sama orang tua baik. Betul. Terus lagi sama guru. Makan apa kagak? Anak ikut makan apa kagak? Tua datang main ikut makan apa kagak? Pertanyaannya berkah apa enggak? Tapi duit 50
dia bercanda ya. Tapi kalau ada perempuan apa? Lanjut Bu.